Berhenti melakukan pekerjaan kalian. Kakak, apa maksud dari semua ini? Kau berhutang uang padaku. Mulai hari ini tempat ini milikku. Jika tahu yang terbaik, berhenti bekerja sekarang. Enyahlah. Kalian semua. Apakah kau tuli? Kau mengotorinya. Hadiah ulang tahun yang kubeli untuk putriku. Bagus sekali. Apa yang kau inginkan? Kau mau memukulku? Ayo kalau begitu. Tangkap dia. Patahkan kakinya. Lepaskan aku. Biar ku beritahu, aku salah satu anak buah Tuan Kie. Jika kau tidak melepaskanku, Tuan Qin tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Kie, mungkinkah dia yang dikenal sebagai Qin Hao, naga air dari provinsi Guangdong, ketua kamar dagang Ling Xiao? Chen Mo berhenti. Qin Hao. Kuberi kau waktu 5 menit. Segera datang ke lokasi konstruksi pinggiran barat. Jika kau tidak sampai di sana dalam 5 menit, siap-siap saja dibuang ke sungai. Kau ingin menemui Tuan Qin kami? Saudara-saudara, hajar dia. Berhenti. Suruh. Qin Hao. Tuan Kie, kau punya nyali yang besar. Kau benar-benar buta. Apakah Anda tahu siapa ini? Pergi dari sini. Ya, ayo pergi. Surui, Qin Hao, salam Tuan. salam hormat Tuan. Apakah kamar dagang Ling Xiao kita ini kelompok preman? Jika kau tidak bisa mengatur orang-orangmu, kau dan keluarga Qinmu bisa dibuang ke sungai semuanya. Ya, Bangun. Bukankah sudah kubilang, jangan mengganggu hidupku. Tuan, selama 5 tahun Anda menikah, Anda tidak pernah kembali ke kamar dagang Ling Xiao. Saya berharap dapat mengundang Anda kembali untuk memimpin. Hidupku yang damai telah benar-benar dirusak oleh kalian semua. Karena begitu keadaannya, katakan padaku, bagaimana kau menangani tugas yang kuberikan padamu? Selama 5 tahun terakhir, kamar dagang Ling Xiao telah secara diam-diam membantu grup si milik istri Anda tumbuh hingga valuasi lebih dari 100 juta. Malam ini, kamar dagang Ling Xiao akan menandatangani kontrak besar dengan grup si. Istrimu si Wan Qing akan menjadi ratu bisnis paling kuat di Huaxia. Dia menyelamatkan hidupku 5 tahun lalu, dan kami menikah serta memiliki seorang putri. Agar dia tidak merasa tertekan, aku selalu hidup bersamanya sebagai orang biasa. Sekarang setelah dia akan mencapai kesuksesan, sudah saatnya memberitahunya identitas asliku. Aku sedang terburu-buru pulang untuk ulang tahun putriku. Kalian semua kembali duluan. Ini bukan tempat untuk bicara. Setelah aku selesai merayakan ulang tahun putriku, aku akan kembali sepenuhnya. ya. Selamat tinggal Tuan. Selamat jalan, Tuan. Chan Mo, apa yang kau lakukan di sini? Apa-apa aku datang di waktu yang salah. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Omong kosong. Kalau begitu katakan padaku, apa yang kalian berdua lakukan tadi? Kenapa aku harus memberitahumu? Urusan bisnis. Apakah kau bahkan akan mengerti jika aku memberitahumu? Urusan bisnis yang bagus. Jika aku tidak datang, kalian berdua pasti sedang merundingkan bisnis ini di tempat tidur hari ini, bukan? Chan Mo, kau lancang sekali. Chan Mo, kau benar-benar mengecewakanku. Tanda tangani surat cerai sekarang juga. Cerai. Si Wan Qing, kau sudah lama menunggu hari ini, bukan? Apa aku melakukan kesalahan?
Lihatlah dirimu baik-baik. Kita sudah menikah selama 5 tahun. Dan kau masih hanya seorang pekerja konstruksi yang memasang bata. Sementara aku telah menjadi ketua grup C. Akan menandatangani kontrak dengan kamar dagang Ling Xiao. Dalam hal apa kau merasa layak untukku? Jika bukan karena kakekku memaksaku di ranjang kematiannya, aku tidak akan pernah menikah denganmu. Sebuah tidak layak yang bagus. Dengan satu kata tidak layak darimu. Kau telah membuang bertahun-tahun hubungan kita dan anak kita. Baik. Aku bisa menceraikanmu. Tapi aku harus membawa Lile bersamaku. Jangan harap bisa membawa Lile, kau pekerja konstruksi bau. Bagaimana kau bisa merawat Lile? Wan Qing, apakah kau butuh bantuanku? Aku tidak akan membawa Lile pergi. Kecuali kau ingin Lile memanggil orang lain ayah. Diam. Kakak, harga diri itu diraih oleh dirimu sendiri. Kau bilang untuk ulang tahun putrimu, kau hanya membelikan kue murah, yang harganya cuma beberapa puluh ribu. Sementara aku, dengan santai memberikan Wan Qing gelang seharga jutaan. Dan juga, ini, boneka beruang LV. Seharganya ratusan ribu. Kau membelikan putrimu boneka rusak. Dan aku telah berhasil memperkenalkan Wan Qing untuk menandatangani kontrak besar dengan kamar dagang Ling Xiao. Apa hakmu dasar sampah untuk bersaing denganku? Si Wan Qing, apakah kau benar-benar akan menceraikanku hanya demi sedikit uang ini dan merusak masa kecil Lile? Uang punya banyak manfaat. Selama kau punya uang, wanita tak terhitung jumlahnya akan membuka kaki untukmu, termasuk membuat istrimu membuka kakinya. Kau. Chanmo, lepaskan. Chanmo, kau tahu latar belakang Tuan Muda Zhao. Apa kau mencoba membuat keluarga si kami terbunuh? Keluarga Xiao. Lupakan saja. Pada levelmu saat ini, kau masih belum mengerti hal-hal ini. Aku beri kau 1 hari untuk menandatangani surat cerai dan tinggalkan keluarga si. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Lele, kemarilah. Ayah, Jangan panggil dia. ayah, ayah. Tuan, Nona ketiga keluarga Chu dari ibu kota meminta audiensi. Chu Yuan, tidak ada waktu. Tuan Chen, saya sangat mengagumi Anda. Bisa beri saya waktu sebentar. Mari kita makan. Mari bicara. Tidak bisakah kau mendengar apa yang kukatakan? Tuan Chen. Nona Chu, mari kita pergi dulu. Saya akan mendapatkanmu cepat atau lambat. Gedung kamar dagang Ling Xiao. Selamat datang kembali Tuan. Selamat datang kembali, Tuan. Selamat datang kembali Tuan. Selamat datang kembali, Tuan. Tuan, kami telah mengikuti instruksi Anda dan mengatur pengasuh terbaik untuk menjaga Nona Lile. Terima kasih atas kerja kerasmu selama 5 tahun ini. Duduklah. Ya, Bagaimana keadaan kamar dagang? Tuan, selama 5 tahun ini, keluarga kaya besar mendapat kesempatan bernapas dan telah mendapatkan momentum. Tetapi ekonomi domestik secara keseluruhan masih di bawah kendali kami. Kerja bagus. Ketua Qin. Aku dengar belakangan ini Zhao Wenbo dan si Wan Qing telah berhubungan denganmu. ya. Xiao Wenbo ingin menawarkan setengah aset keluarganya untuk berkenalan denganku, tapi aku belum punya waktu untuk menemuinya dan belum menanggapinya. Juga kontrak ini berada di bawah pengawasan langsungku. Tuan, bagaimana menurutmu? Haruskah kita membatalkan kontrak ini? Keluarga Si tidak layak menerima kebaikanmu. Tidak perlu. Aku akan menghadiri perjamuan secara pribadi malam ini untuk melihat ekspresi apa yang mereka tunjukkan. Ya, Si Wan Qing. Zhao Wenbo, saat kau tahu bahwa ketua kamar dagang Ling Xiao
Yang mati-matian kau coba senangkan, hanyalah bawahanku. Apa yang akan kau pikirkan saat itu? Jamuan amal kamar dagang Ling Xiao. Apakah ini perjamuan kamar dagang Ling Xiao? Setelah malam ini, aku akan bisa sepenuhnya masuk ke kelompok tingkat atas. Jangan khawatir, daftar tamu sudah final, dan orang yang terpilih adalah kau. Chanmo, bagaimana dia bisa masuk ke sini? Berhenti di situ. Chanmo, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Jinmo, aku tahu, setelah Wan King mengusirmu, kau datang untuk menampar pada wanita kaya Kar. Kau cukup rela mengeluarkan uang untuk dirimu sendiri, mobil mewah sewaan, dan setelan jas itu, pasti menghabiskan banyak uang. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Menyingkir. Chanmo, aku pikir setelah kita bercerai, kau akan punya sedikit harga diri. Aku tidak menyangka kau akan berakhir di sini sebagai gigolo. The film was translated Nona Si, and kita narrated sudah by bercerai M bukan? Media. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Kau Chen? Ku bilang. Pergi dari jalanku. Chanmo, ini adalah perjamuan amal kamar dagang Ling Xiao. Ini bukan tempat untukmu. Di dalam hatimu, apakah aku benar-benar tidak diinginkan? Apa aku salah? Tuan muda Zhao berasal dari keluarga terpandang, dan ayahnya akan segera mendaki jenjang di kamar dagang Ling Xiao. Dan kau seorang pekerja konstruksi rendahan. Apa yang kau miliki untuk membuatku menghormatimu? Bodoh dan konyol. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Jinmo, aku akan membunuhmu malam ini. Wan King, Tuan muda Zhao, saya terlambat. Itu semua karena jalanan terlalu macet. Tuan muda Zhao, apa yang terjadi padamu? Ayo masuk dulu, dan kita bisa bicara sambil berjalan. Oke. Sampah tidak berguna. Berani-beraninya memukul Tuan muda Zhao. Saat aku melihatnya nanti, aku pasti tidak akan melepaskannya. Dia ada di sana. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Kau benar-benar berani memukul pria baru putriku. Orang ini cukup picik untuk membuat keributan di sini. Perjamuan amal kamar dagang Ling Xiao adalah tempat kelas atas. Bagaimana bisa mereka membiarkan sampah itu masuk? Dengarkan saja, Chanmo, pria sepertimu. Mengesankan. Kau pantas pergi bersama putrimu itu dan tetap tinggal di lokasi konstruksi. Bocah kecil. Itu cucumu sendiri. Kau memarahinya. Lalu kenapa kalau aku memang begitu? Siapa yang membiarkannya memiliki? Darahmu mengalir di nadinya. Bocah kecil. Bocah kecil. Bocah kecil. Kau berani memarahi putriku. Kau mencari mati. Chanmo, kenapa kau memukul ibuku? Kenapa kau memukulnya? Tidak bisakah kau mendengar apa yang dia katakan? Tidak peduli apa yang dikatakan ibuku, kau tidak bisa begitu saja memukulnya. Kau membuat keributan di sini. Apa kau mencoba menghancurkan semua kerja kerasku selama bertahun-tahun? Kau pikir dengan menghancurkannya, kau bisa membuatku kembali padamu? Mustahil. Sekarang, segera minta maaf pada ibuku. Apakah kontrak itu begitu penting? Lebih penting daripada putrimu. Pria penuh tipu muslihat seperti ini. Untung sekali Wan King menceraikanmu. Mengapa membuang kata-kata pada pria seperti ini? Buang dia keluar. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Ini keterlaluan. Ini keterlaluan. Kau Chan, kau benar-benar berani menyiramkan anggur padaku. Chanmo, apa kau bertekad untuk membuat keributan di sini? Apa kau baru akan puas jika kau menghancurkan segalanya? Pada titik ini, aku akan memberitahumu dengan jelas. Kamar dagang Ling Xiao tidak akan pernah bekerja sama denganmu lagi. Jinmo, mulutmu besar sekali. Siapapun yang tidak tahu apa-apa akan mengira kau adalah ketua kamar dagang Ling Xiao. Qin Hao. Aku tentu saja bukan Qin Hao, tapi bahkan jika Qin Hao ada di sini,
Dia harus bersujud di depanku. Mantan menantu keluarga si yang tidak berguna ini sebenarnya sedang mengoceh omong kosong di sini. Dia benar-benar mencari mati. Cukup, Chanmo. Jika kau ingin berhayal, pulanglah dan lakukan di sana. Pergi dari sini sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kau pria yang gegabah. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Kia. Aku memberimu satu kesempatan. Berlutut dan minta maaf. Hanya kalian beberapa orang. Apakah kalian layak membuatku berlutut? Grup Shuoyu milik keluarga Song dan grup Kambing milik keluarga Liku bahkan tidak memenuhi syarat. Pria seperti apa kau ini? Belum cukup. Orang-orang ini berasal dari dua kelompok teratas di Provinsi Guangdong. Dengan satu kata saja dari mereka, mereka bisa membuatmu berlutut dan memohon ampun. Dan kau masih berani bersikap sombong di sini. Minta maaf pada mereka sekarang. Ku bilang. Mereka tidak layak. Kau telah memancing kemarahan publik hari ini. Jika kau tidak berlutut dan minta maaf, aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. Dan keluarga Xiaomu. Menurutmu siapa dirimu? Kau memang hebat dalam menyombongkan diri. Keluarga Xiao kami berafiliasi dengan Kamar Dagang Ling Xiao. Dan saya bahkan bersaudara dengan presiden yang jenius itu. Sekarang, apakah kau masih berani bicara seperti itu padaku? Persaudaraan. Kenapa kau tidak melihat dirimu sendiri? Dan melihat siapa kau sebenarnya? Jem, kau mencari The mati. film was translated Dia berani menyinggung and Tuan Muda Xiao narrated seperti by ini. Amnesia. Dia pasti punya keinginan untuk mati. Tepat sekali. Jika keluarga Xiao bisa berhasil menempelkan diri pada kamar dagang Ling Xiao kali ini, mereka akan tak terkalahkan di Provinsi Guangdong dan tak terhentikan. Dia jauh dari kata sebanding dengan pria seperti itu. Aku menargetkan. Bukan hanya dia hari ini, tapi semua orang yang hadir. Bagus, bagus, bagus. Chinmo, aku mengagumi keberanianmu untuk melawan semua kelompok teratas di provinsi ini. Hari ini, aku ingin melihat seberapa tangguh dirimu. Orang-orang, bunuh dia untukku. Chanmo, jika kau ingin mencari mati, jangan seret Lei ke dalamnya. Lei, kembalikan dia padaku. Atas dasar apa? Dengan alasan bahwa kau tidak bisa merawatnya. Kehidupan yang layak ia dapatkan. Hanyalah sesuatu yang bisa kuberikan. Aku tidak bisa membesarkan putriku dengan baik, si Wan King. Selama bertahun-tahun ini, kapan kau pernah peduli padanya? Sejak dia kecil, aku yang memasak makanannya. Aku yang menghadiri rapat orang tua guru, dan bahkan pakaiannya dibeli dengan uang yang kuperoleh. Bekerja di lokasi konstruksi, saat dia sakit di tengah malam. Aku yang menggendongnya ke rumah sakit. Di mana kau saat itu? Cukup, apa gunanya melakukan semua hal-hal sepele remeh, kehidupan yang mulia. Hidup tanpa kekhawatiran. Itulah yang dibutuhkan Lei, dan ini adalah hal-hal yang tidak bisa kau berikan padanya. Siapa bilang Tuan Chan tidak bisa? Kau orang bodoh yang pisik. Apa kau tahu siapa dia? Beritahu ketua si Nona Lei telah dikirim ke sekolah elit. Dan kelas dimulai besok. Apapun yang bisa kau berikan, Tuan Chan hanya akan memberi lebih. Dan lebih baik. Lebih baik. Siapa kau? Ini jelas hanya wanita kaya yang dimanfaatkan oleh pecundang ini. Aku akan memberimu satu kesempatan. Telan kembali kata-kata yang baru saja kau gunakan untuk menghina Tuan Chan. Cantik. Mengapa kau begitu marah? Pria bernama Chenmo ini tidak punya uang. Dan dia tidak punya kemampuan. Apa yang membuatnya layak untuk kau bela? Kau berani memukulku. Cukup, Chanmo. Mengapa melibatkan Tuan Muda Zhao dalam urusan di antara kita? Apa? Apa kau patah hati karena aku memukul kekasihmu? Aku tidak menyangka. Nona Si tidak hanya bias, tapi juga buta. Pertama-tama, aku yang memukul Zhao Wenbo. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Chan. Kedua, bahkan jika Tuan Chan memukulnya, apa yang bisa kau lakukan? Karena ketua Si merasa begitu percaya diri. Mengapa kita tidak bertaruh? Bagaimana menurutmu? Taruhan macam apa? Mari bertaruh bahwa dalam 5 menit, sikapmu terhadap Tuan Chan akan mengalami perubahan total. Jika aku kalah, bagaimana aku baru saja mengalahkan Zhao Wenbo? Maka balas pukul saja seperti itu. Jika kau kalah di depan umum, kau harus meminta maaf kepada Tuan Chan. Baiklah, aku menerima taruhannya. Jika kau kalah, kau juga harus mengembalikan Lei padaku. Kau tidak akan bisa menang. Wan King, penandatanganan kontrakmu dengan kamar dagang Ling Xiao sebentar lagi akan dimulai. Jika kau terus terlibat dengan orang gila ini,
Aku khawatir itu akan merusak rencana besar kita. Rencana besar. Kontrak triliunan. Chanmo, kau tahu betul seberapa besar usaha yang telah kukerahkan ke dalam proyek ini. Jika kau terus membuat masalah, kau hanya sedang mencari mati. Dan kau bahkan akan melibatkan Lele. Tepat sekali. Itu sangat penting. Sampai kau bahkan tidak peduli pada putrimu sendiri, si Wanking. Kau tidak akan pernah tahu apa yang telah kau lepaskan. Hari ini, aku akan melihat nyawa siapa yang bisa diambil. Ini benar-benar gegabah, bahkan jamuan makan malam kamar dagang Ling Xiao berani-beraninya membuat masalah di perjamuan. Apakah kau tahu seberapa besar kekuatan kamar dagang Ling Xiao di belakang ketua Qin? Bahkan keluarga-keluarga ibu kota dan klan-klan kuat tidak mampu menyinggung mereka. Singgasana naga ini, bahkan sampai kursinya pun khusus untuk ketua Qin. Bagaimana kau tahu bahwa aku tidak bisa memprovokasi Qin Hao? Beraninya kau berani memanggil ketua Qin dengan nama lengkapnya dan bersikap tak hormat padanya. Kau benar-benar mencari mati. Aku sedang mencari mati, dan aku mengincar kalian semua di sini. Apa yang bisa kau lakukan soal itu? Sombong dan angkuh. Penjaga, semuanya tidak perlu terburu-buru. Badut konyol ini tidak memerlukan kita untuk bertindak bersama. Saat ketua Qin tiba, The film was translated mari kita lihat and apakah dia bisa narrated terus by Ed bersandiwara. Media. Kau sebenarnya cukup cantik. Aku akan memberimu kesempatan malam ini. Buang pecundang ini segera. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Badut adalah dirimu yang sebenarnya. Naga sejati ada tepat di depanmu. Namun kau masih berani memfitnahnya. Kau benar-benar sedang mencari mati. Kau benar-benar bodoh karena cinta, bukan? Kau percaya apapun yang dia katakan. Dia diusir oleh keluarga Si. Tidak punya apa-apa. Dan menggunakan taktik rendahan ini untuk bermain bodoh di sini. Mencoba menarik perhatian semua orang untuk merusak kontrak yang akan ditandatangani keluarga Si. Dan membuat Wanking berubah pikiran. Kau hanya mengoceh tidak jelas. Jika kau tidak terjun ke dunia pemasaran, itu akan sangat disayangkan. Chanmo, apakah ini tujuanmu? Menghancurkan bisnisku. Apa untungnya bagimu? Apa untungnya bagi Lele? Semua yang telah kau lakukan hanya demi kepentinganmu sendiri. Selama ada aku, Lele akan dirawat dengan baik. Dia tidak butuh perhatianmu. Kau tidak tahu berterima kasih. Dasar kacang lupa kulit. Terlepas dari apapun, keluarga Si kami telah menghidupimu si pecundang ini selama 5 tahun. Beginikah caramu membalas kami? Bahkan jika kau menyimpan dendam pada keluarga kami, Lele, dia adalah putri kandungmu. Apakah kau benar-benar harus memaksanya ke jalan buntu agar kau puas? Kau membesarkanku selama 5 tahun tanpa diriku. Apakah keluarga Si akan berada di posisi ini sekarang? Mulai sekarang, Lele tidak butuh perhatianmu. Siapa yang tahu kalau kau akan menjualnya ke Pulau Luoli? Chanmo, apa kau sudah cukup membuat keributan? Kau begitu tidak tahu malu dan tidak masuk akal. Menyinggung begitu banyak keluarga berpengaruh. Tidak ada yang bisa menolongmu. Mengenai diriku, aku akan membawa Lele dan memutuskan hubungan denganmu untuk menghindari keterlibatan. Ini semua yang bisa kulakukan hanya untuk menjaga Lele tetap aman. Aku harap kau tahu diri. Lele adalah putriku. Tidak ada yang boleh membawanya pergi. Kau sudah diambang kematian, tapi masih berani bicara keras. Kau pecundang. Tahu keluarga Si tidak bisa melindungimu. Kau justru memilih untuk melawan semua kelompok papan atas ini. Pada akhirnya, itu sungguh bodoh yang tak terbayangkan. Waktu yang tersisa untukmu sudah hampir habis. Qin Hao akan segera tiba di sini. Nikmatilah waktu yang tersisa bagimu untuk bertingkah. Kau benar-benar penuh bualan. Kau hanya asal bicara. Memangnya kau siapa sehingga layak memerintah ketua Qin? Kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Sayang sekali. Waktu yang kuberikan malam ini telah berakhir. Malam ini, kami keluarga Xiao bersumpah darat untuk mengundang semua kelompok papan atas. Masukkan orang sombong ini ke daftar hitam. Memastikan dia tidak akan pernah bangkit lagi. Orang ini gegabah. Dan tindakannya bahkan lebih sombong lagi. Grup kambing milik keluarga Liku setuju untuk bergabung dengan keluarga Zhao dari Provinsi Guangdong dalam memasukkan orang ini ke daftar hitam.
Masalah ini tentu saja harus menyertakan grup Shoyu milik keluarga Songku. Orang ini tidak punya tata krama, sombong tak terkira, dan telah memicu kemarahan publik. Dia pantas menerima nasib ini. Kami semua bersedia ikut serta dalam sanksi ini. Kami semua bersedia ikut serta dalam sanksi. Chanmo, apa kau masih belum mengerti? Bahkan saat ini, apa kesalahanmu? 3, 2, 1. Aku benci. Bocah, kau sudah diambang kematian, dan kau masih berakting. Malam ini aku tuan muda ini akan menghabisimu. Bahkan jika Ketua Qin datang, dia tidak akan bisa menghentikanku. Ketua Qin ada di sini. Selamat datang Ketua Qin. Chanmo, keadaan sudah mencapai titik tanpa jalan kembali. Apa kau masih belum mau meminta maaf? Jika kau meminta maaf sekarang, mungkin kau masih bisa menyelamatkan nyawamu. Mengapa aku harus mengakui kesalahanku? Lagi pula, apa salahku? Chanmo, drama apa yang sedang kau mainkan? Ketua Qin, orang ini sombong dan mendominasi di perjamuan, tidak menghormati siapapun, dan bahkan berani menodai singgasana naga yang disiapkan untuk Anda. Masukkan orang ini ke daftar hitam. Masukkan orang ini ke daftar hitam. Qin Hao, kemarilah. Qinmo, kau mencari mati. Kau benar-benar berani menyebut nama lengkap Ketua Qin. Kalianlah yang sebenarnya sedang mencari mati. Kalian berani memberikan sanksi pada Tuan Chen. The film was Tuan translated Chen. and narrated by M. Qin Hao Media. memberikan penghormatan kepada Tuan Chen. Ketua Qin, mengapa Anda begitu hormat padanya? Tuan Chen, kami terlambat. Mohon maafkan kami. Kau memang terlambat. Jika kau datang sedikit lebih awal, kau akan melihat semua keluarga besar bergabung untuk memblokirku dengan cara yang liar. Mereka berani. Siapa yang punya kekuatan sebesar itu untuk menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuan Chen? Aku ingin melihat. Seberapa berani kalian? Ketua Qin, apakah Anda membuat kesalahan? Bocah ini hanya pekerja pabrik yang bau, yang diusir oleh keluarga Si. Kebajikan atau kemampuan apa yang dia miliki untuk membuat Anda begitu hormat? Berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuan Chen. Kalian benar-benar mencari mati. Jika kalian bersikap hormat kepada Tuan Chen, keluarga Xiao kalian bisa saja mencapai puncak kesuksesan. Tapi kalian memilih jalan yang salah. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Ingatlah ini. Itu adalah satu momen penilaian buruk kalian yang sepenuhnya menghancurkan seluruh keluarga Xiao. Keluarga Xiao kalian berani tidak menghormati Tuan Chen. Harga yang harus kalian bayar adalah kehancuran total. Ketua Qin, keluarga Xiao kami selalu setia kepada Anda. Ketua Qin, mengapa Anda begitu kejam? Ketua Qin, tolong ampuni saya. Beri saya satu kesempatan lagi. Aku mohon. Kau mengandalkan statusmu sebagai keluarga Xiao untuk menjadi sombong dan meremehkan semua orang, lalu bergabung dengan kelompok-kelompok besar untuk bersumpah darah demi mengucilkanku. Sungguh mengesankan. Sekarang, kenapa kau memohon belas kasihan? Kau punya nyali yang besar. Saya awalnya berhasil kamar dagang Ling Xiao menjilat yang terbesar. Tapi, bagaimana bisa? Bagaimana akhirnya jadi begini? Mengapa? Mengapa? Katakan padaku, mengapa jadi seperti ini? Atau katakan padaku, enyahlah. Bawa dia pergi dan urus dia. Mengapa jadi seperti ini? Mengapa? Chanmo, kau bisa saja memberitahuku sejak awal. Kenapa kau tidak memberitahuku? Sudah kubilang. Apa kau mau percaya padaku? Aku berkata, keluarga Si diberikan olehku. Kau tidak percaya padaku. Aku berkata, bahkan jika Qin Hao datang dia tidak bisa memprovokasiku. Kau tetap tidak percaya padaku. Aku berkata, mereka tidak punya kualifikasi untuk menyentuhku. Kau tetap tidak percaya padaku. Sekarang kau lihat hasilnya. Dan kau justru mengatakan padaku bahwa aku tidak memberitahumu. Chanmo, kau telah menyembunyikannya selama bertahun-tahun hanya untuk mengambil kesempatan ini
Untuk mempermalukan putriku bukan? Apakah kau masih manusia? Sofisme. Kau berani memukulku. Chanmo, kau tidak perlu berada di sini untuk mempermalukanku dan ibuku. Bahkan jika kau mendapatkan dukungan Tuan Qin. Sekarang, apakah segala yang dimiliki keluarga Si ada hubungannya denganmu? Semua ini diperoleh dari kerja kerasku sendiri. Donasi. Seseorang sepertimu seorang bukan siapa-siapa. Hanya dalam 5 tahun. Berhasil mencapai kesuksesan seperti itu. Apakah kau pikir kau melakukannya sendiri? Jika bukan, karena Tuan Chen yang diam-diam mendukungmu. Keluarga Simu sudah lama oleh perusahaan-perusahaan besar. Semua kerja kerasku selama bertahun-tahun. Apakah kau bahkan punya kualifikasi untuk berada di sini? Keluarga Si dulunya goyah. Tidak mampu menancapkan kaki di provinsi Guangdong. Dan kau sangat ambisius. Aku takut di bawah kemunduran ini, kau akan hancur. Jadi aku diam-diam membantumu. Aku tidak menyangka bahwa setelah kau menjadi taipan kaya, kau akan menginjak-injak perasaan kita dan putrimu. Begitu kejamnya. Sungguh menggelikan. Tidak. Aku tidak melakukannya. Apalagi yang kau perdebatkan. Tindakanmu. Bukankah sudah membuktikan segalanya? Aku hanya ingin memberitahumu hari ini, bahwa semua yang kau kejar, sama sekali tidak kupedulikan. Mulai sekarang, kau jalani hidupmu sendiri. Dan aku akan menjalani hidupku. Kita tidak punya urusan lagi satu sama lain. Baru saja, kau bersumpah darah. Di mana orang-orang yang ingin mengucilkanku? Ayo, The lakukanlah. film was translated Kali and ini kami salah. narrated by M Media. Semua karena keluarga Si dan Shou. Kami juga dimanfaatkan. Kami tidak pernah berniat melakukan hal-hal ini. Ini semua salah kami karena tidak memastikan fakta-faktanya. Menyinggung Tuan Chen benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kami di sini untuk meminta maaf kepada Tuan Chen. Kami bersedia menunjukkan ketulusan kami untuk menebus kesalahan. Tidak peduli apa syarat yang kau ajukan, kami tidak akan menolak. Kami berharap atas pengampunanmu. Jadi kau dimanfaatkan. Saat kau bersumpah darah tadi, aku pikir kau ingin pembian cabik-cabikku. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu pilihan. Kucilkan dirimu sendiri. Dan aku akan memaafkanmu. Tuan Chen, kau bercanda. Bagaimana dengan ini? Aku akan membeli secara keseluruhan hotel ini. Menyerahkannya kepadamu sebagai permintaan maaf. Biarkan masalah ini diselesaikan. Bagaimana? Tuan Chen, kami sudah mendiskusikannya, dan kami bersedia membeli 3 jalan yang berdekatan, dan menyerahkannya kepada Tuan Chen. Apakah kau pikir ini akan meredakan amarahmu? Aku berkata, kucilkan dirimu sendiri. Apa kau punya keberatan? Tuan Chen, Anda salah paham. Kami. Bagaimana mungkin kami memiliki keberatan? Namun, kami masih ingin menggunakan aset keluarga kami untuk mendapatkan pengampunan Tuan Chen. Aku tidak ingin mengatakannya untuk ketiga kalinya. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tuan Chen, bukankah itu keterlaluan? Kami menghormatimu. Itulah sebabnya kami memberimu muka. Jika kau benar-benar memprovokasi kami, dengan begitu banyak keluarga teratas di provinsi Guangdong, jika kami bersatu, siapa yang bisa menyentuh kami? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa kau tahu siapa Tuan Chen itu? Ketua Qin, kami menghormatimu. Itulah sebabnya kami memberimu muka. Tapi kami tidak peduli siapa dia. Jika kau mendorong kami terlalu jauh, jangan salahkan kami. Itu benar. Karena kau tak ingin berdamai. Maka silakan coba saja. Mari kita lihat, apakah kami bisa menanganinya. Kalau begitu aku akan memberitahumu bagaimana cara menulis kata mati. Semua yang hadir di sini, jangan biarkan satu pun lolos. Musnahkan keluarga mereka dari peta provinsi Guangdong. Basmi mereka sepenuhnya. Kelompok kami di provinsi Guangdong telah berdiri selama bertahun-tahun dan selalu tetap tak tergoyahkan. Bagaimana mungkin satu komentar sombong dari orang lain bisa memusnahkan kami? Dengan begitu banyak dari kami yang bersatu, apa yang perlu ditakutkan? Kau bicara omong kosong. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Chen. Ayo, tangkap mereka semua. Ketua Qin, mungkinkah bahwa Anda benar-benar berniat menyinggung kami, kelompok papan atas provinsi Guangdong demi bocah itu, bahkan seluruh bangsawan ibu kota? Tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuan Chen. Kalian bahkan tidak layak dibandingkan dengan Tuan Chen. Kami bahkan bisa mewakili seluruh provinsi Guangdong. Kekuatan apa yang dia miliki yang bisa membuat kami menundukkan kepala? Halo, gawat Tuan.
Perusahaan kita terkena hantaman besar, dan kita telah kehilangan segalanya. Kita sudah bangkrut. Apple. Bangkrut. Apple. Kau tanya kenapa? Karena saya adalah putri ketiga dari keluarga Chu di ibu kota, Chu Yuran. Apakah itu cukup? Tuan Chen bukan hanya sosok yang saya kagumi, tapi di masa depan, dia juga akan menjadi menantu keluarga Chu. Apakah itu cukup bagimu? Jadi bajingan tidak tahu berterima kasih ini, tidak pernah punya niat baik. Dia sudah lama hidup dari seorang wanita. Chu Yuran. Nona muda ketiga dari keluarga Chu. Keluarga aristokrat terkemuka di ibu kota. Dan berasal dari keluarga ahli keuangan. Di seluruh Huaxia, mereka berada di posisi teratas. Jika begitu keadaannya, pantas saja dia begitu sombong dan mendominasi. Pantas saja ketua Qin berusaha sekuat tenaga melindunginya. Jadi dia telah menaiki perahu cepat keluarga Chu. Tuan Chen, saya salah. Saya buta. Keluarga Li saya menerima kebangkrutan ini. Saya mohon Tuan Chen, ampuni nyawaku. Kami bersedia memutus jalan finansial kami sendiri. Hanya tolong ampuni nyawa kami. Baiklah. Mari kita bicara. Tuan Chen, bisakah kita pergi ke tempat lain? Terlalu banyak orang iseng di sini. Baik. The film was translated and narrated by M Media. Berhenti. Ada masalah apa? Nonasi. Kau sangat agresif hari ini. Apakah dia orang yang kau andalkan? Kurasa aku tidak perlu memberitahumu. Kau orang jahat. Bukankah kau terus mengatakan bahwa kau melakukannya demi putri kita? Tapi lihat dirimu, kau menemukan orang lain sejak awal. Kalian benar-benar sepasang penjahat yang bersekongkol. Kau perempuan jalang. Beraninya kau memukulku. Kau pikir dirimu siapa? Berani-beraninya menghina saya. Saya adalah putri ketiga keluarga Chu. Jika kau berani bicara sepatah kata lagi, saya tidak akan segan-segan membuat keluarga si bangkrut juga. Chan Mo, kupikir kau mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk merendahkan semua orang dan menuntut rasa hormat. Tapi ternyata, kau hanya mengandalkan seorang wanita. Kau benar-benar membuatku jijik. Apa kau sudah selesai, Nonasi? Apakah kau ingin mendengarkan apa yang sebenarnya kau katakan? Kau harus tahu status Tuan Chen, seorang pria yang hidup dari wanita. Apa yang perlu ku ketahui? Betapa konyolnya. Sebagai putri ketiga keluarga Chu, status dan posisi saya jauh di atasmu. Meskipun begitu, saya tetap harus menaruh hormat pada pria ini. Saat kau mengetahui kebenarannya, kau akan sadar betapa konyol kesalahanmu. Perempuan jalan yang malang. Benar-benar tidak masuk akal. Daripada mengeluh di sini, sebaiknya kau kembali dan memperbaiki dirimu. Saat ini, aku masih jauh dari status keluarga Chu dari ibu kota. Tapi suatu hari nanti, aku akan mengandalkan diriku sendiri untuk melampaui mereka. Halo Tuan Li. Aku punya sekumpulan pesanan di tangan. Bukankah Anda bilang ingin mengambilnya sebelumnya? Aku bisa menjualnya padamu dengan harga murah. Halo, Ketua Li. Halo Ketua Wang. Ini Wan King. Bukankah Anda pernah bilang sebelumnya bahwa Anda ingin bekerja sama dengan keluarga si kami? Kurasa kita bisa mempertimbangkannya. Apa? Anda sudah punya mitra? Putriku sayang, apakah situasinya sangat serius? Paling lama 1 bulan. Jika kita tidak bisa mendapatkan dana dalam sebulan, perusahaan akan menghadapi bahaya kebangkrutan. Apakah seserius itu? Kalau begitu keluarga si kita tidak akan tamat kan? Ini semua salah penjahat Chan Mo itu. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Chan Mo sudah menjadi masa lalu. Tugas mendesak sekarang adalah mencari cara untuk menyelesaikan rantai modal keluarga si yang terputus. Aku bisa menemukannya. Aku pasti akan menemukannya. Chan Mo, aku pasti akan membuatmu melihat bahwa aku si Wan King tidak sampai di titik ini karena dirimu. Halo Ketua Sun. Liu Yufan, kau sudah berhutang 1 juta pada saya untuk utang judi selama sebulan ini. Sudah saatnya melunasinya.
Tolong beri saya 2 hari lagi. Saya pasti akan. Saya beri kau waktu paling lama 1 hari lagi. Jika kau tidak bisa mendapatkan 1 juta itu saat itu tiba, saya akan mencabik-cabikmu berkeping-keping. Jangan-jangan Ketua Sun. Anda kenal putri saya kan? Kecantikan nomor 1 di Provinsi Guangdong. Saya akan memberikannya kepada Anda. Itu seharusnya menutupi hutang kan? Liu Yufan, kau benar-benar penjahat. Bahkan ingin menjual putrimu sendiri. Perusahaannya juga akan bangkrut. Jika saya tetap memilikinya, dia juga tidak akan memberi saya kehidupan yang baik. Lebih baik saya menjualnya. Tapi kali ini, saya ingin 3 juta. Bagus. Selama kau menyerahkan si Wan Qin padaku, saya akan menghapus utang judi 1 juta itu dan memberimu 2 juta lagi. Anda mengerti Tuan Sun? Tunggu saja kabar baik dari saya. Ketua Sun, bukankah memilikinya saja sudah cukup untuk Anda? Mengapa menghabiskan 3 juta untuk membeli seorang wanita? Apa yang kau tahu? Itu si Wan Qin, wanita tercantik nomor 1 di Provinsi Guangdong, dan wanita muda yang sudah menikah kelas atas pula. Setelah saya mengambilnya, saya akan membiarkan kalian berdua bersaudara, melayani saya bersama-sama. Halo Ketua Feng. Proyek yang kita bicarakan sebelumnya. Ketua Feng. Ketua Feng. Ada apa putriku? Belum selesai juga. Kamar dagang Ling Xiao terlalu kuat. Mereka mendengar bahwa aku menyinggung kamar dagang Ling Xiao. Jadi mereka semua menolak bekerja sama denganku. Saya punya ide bagus. Bagaimana kalau kita coba meminjam uang pinjaman? Ya, aku kenal Sun Jianfeng, seorang rentenir. Dengan dia di sini, bisa mendapat pinjaman sebanyak yang dibutuhkan. Kalau begitu, masalah perusahaan kita akan terselesaikan kan? Sun Jianfeng, itu lintah darat. Sama sekali tidak. Lalu, apakah kau punya ide yang lebih baik sekarang? Atau kau ingin pria Chanmo itu menertawakanmu? Berhenti memikirkannya. Cepat ikut denganku. Ketua Sun masih menunggu. Ayo pergi. Cukup, bukankah kau bilang kau membawaku untuk menemui seseorang? Di mana mereka? Tepat di depan. Halo Ketua Sun. Nona Si, kau benar-benar wanita yang sangat cantik. Kemari, duduklah. Nona Si, saya dengar bahwa kau ingin meminjam uang dari kami. Ya, arus kas perusahaan kami sedang agak ketat belakangan ini. Aku ingin meminjam uang darimu. Meminjam uang itu bukan masalah. Hanya saja tentang bunganya. Bunganya bisa dinegosiasikan. Kita bisa membicarakannya. Itu bagus. Namun, selain bunga, saya punya beberapa persyaratan lain. Perutku sedikit sakit. Wan King kau. Tetaplah di sini dan mengobrol dengan Ketua Sun. Aku pergi ke kamar kecil dulu. Aku bertanya-tanya persyaratan apa lagi yang dimiliki Ketua Sun. Sebenarnya tidak banyak. Saya hanya sudah lama mengagumi Nona Si. Saya ingin Nona Si menjadi pacar saya. Maaf Ketua Sun. Aku tidak punya rencana untuk mencari pacar dalam waktu dekat. Tidak apa-apa kemari. Mari minum dan mengobrol sambil jalan. Minum lagi. Nona Si, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Mungkin aku tidak kuat minum alkohol. Kalau begitu kau harus istirahat.
aku. Akhirnya berhasil mendapatkannya. Tidak. 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 Sialan. Obatnya masih sekuat itu. Saya tidak percaya hari ini. Tuan Chen, ada apa? Kau berani memukul saya. Tolong. Dia memukuli orang. Chen Mo, kau sangat lancang. Kau benar-benar berani memukul Ketua Sun. Cepat minta maaf kepada Ketua Sun. Jika aku tidak datang, putrimu akan dimanfaatkan. Kau sekarang menyalahkanku di sini. Apa yang kami lakukan? Bukan urusanmu. Karena kau bicara begitu, kaulah yang membiarkan penjahat ini menghina putrimu. Kau benar-benar ibu kandungnya. Mengapa aku ada di sini? Chen Mo, kenapa kau datang? Ibumu menjualmu, membiarkan pria ini menidurimu. Berhati-hatilah sedikit. Kau bicara omong kosong. Putri, kebohongan Kiku penjahat ini. Bahkan anjing pun tidak akan percaya. Kau adalah putri kandungku. Bagaimana mungkin aku The film mencelakaimu? was translated and Kita berdua narrated tadi by mabuk. M-Media. Anak ini memanfaatkan saat saya ke kamar kecil dan menerobos masuk ke kamar pribadi Nonasi. Setelah melihat Nonasi mabuk, dia ingin menyerangnya. Setelah ketahuan dia marah karena malu dan memukul saya. Hanya anak ini. Bagus untukmu, Chen Mo. Kau masih belum berubah. Bahkan sekarang, kau masih ingin membalas dendam pada Wan King Kan. Putriku sudah cukup disakiti olehmu. Apalagi yang kau inginkan? Kali ini, apakah kau masih akan mempercayai mereka, dan bukan aku? Memangnya kenapa? Apa kau berharap aku percaya bahwa ibu yang melahirkan dan membesarkanku akan menyakitiku? Kau masih sangat tidak bisa diharapkan. Baik-baik sekali. Si Wan King, kau benar-benar telah membuka mataku. Chen Mo, aku tahu bahwa menceraikanmu adalah pukulan besar bagimu. Wajar jika kau membenciku. Tapi kau tidak bisa seperti ini. Dan kau juga tidak bisa memukul Ketua Sun. Tepat sekali. Apa status Ketua Sun? Apa status kau? Cepat berlutut. Dan minta maaf pada Ketua Sun. Biar saya lihat. Siapa yang membuat Tuan Chen berlutut dan minta maaf? Siapa yang membuat Tuan Chen berlutut? Kau sudah bosan hidup. Chen Mo, apa kau hanya tahu cara berdiri di belakang wanita dan bertindak semena-mena? Kau penjahat. Kau hanya tahu cara memungut sampah yang sudah kami buang. Kurang ajar. Beraninya kau tidak menghormati Nona Chu. Apa kau sudah tidak ingin hidup lagi? Nona Chu, saya tidak ada urusan dengannya. Saya tidak mengenalnya. Apakah kau baru saja tidak sopan kepada Tuan Chen? Tuan Chen. Nona Chu, Tuan Chen. Saya tidak mengenali kebesaran Anda. Saya mohon tolong ampuni saya. Bisa? Saya benar-benar tidak tahu. Apa? Sekarang kau tahu rasa takut? Ya, saya akan setuju dengan apapun yang Anda katakan. Bisa? Cukup, katakan yang sebenarnya. Apakah kejadian tadi ulahmu? Ya. Saya tadi hanya terbutakan oleh nafsu. Ketua Sun, apa maksudmu? Ibumu berhutang uang padaku yang tidak bisa dia bayar. Jadi dia menjualmu padaku. Obat ini disiapkan oleh ibumu agar saya bisa menidurimu untuk melunasi hutang. Ibu, mengapa ibu melakukan ini? Apakah ibu benar-benar ibu kandungku? Cukup. Jika Tuan Chen tidak muncul tepat waktu, kau sudah akan dijual untuk melunasi hutang itu. Chen Mo, aku salah paham padamu. Nonasi, tidak perlu bicara apa-apa lagi. Aku tidak peduli. Sun Jianfeng, apa kau ingin hidup? Ya, saya akan setuju dengan apapun yang Anda katakan. Mulai sekarang, bisnis keluarga Si, tidak satu sen pun, pinjaman akan diberikan kepada mereka. Ya, saya akan melakukan seperti yang Anda katakan. Tidak. Nona Si, saya sungguh mengagumi kemampuanmu menilai bakat. Tuan Chen memiliki status yang sangat mulia. Tapi kau, demi keuntungan si kecil itu, membuangnya. Sungguh menggelikan. Namun, karena kau tidak menginginkannya, maka nona ini tidak akan bersikap sopan. Tidak perlu bicara apa-apa lagi. Ayo pergi. Tuan Sun, kami
Berhenti di situ. Nona Chu sudah mengatakannya. Mulai hari ini, kita berpisah jalan. Kita selesai. Jika kau ingin meminjam uang, pergilah cari orang lain. Bagaimana bisa Jetty seperti ini? Putri, bukan seperti yang kau pikirkan. Hanya, cukup. Bagaimana kau bisa menjadi ibu seperti itu? Jika bukan karenamu hari ini, apakah Chen Mo akan salah paham padaku? Apa maksudmu? Apa menurutmu aku ingin mengambil pinjaman berbunga tinggi? Kau yang terus mengulur waktu, menolak untuk menceraikan pria itu. Jika kau menceraikannya lebih awal dan mendapatkan suami kaya lebih cepat, apakah aku harus mengambil pinjaman berbunga tinggi? Aku membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Apakah aku pantas mendapatkan ini? Apakah aku pantas menderita dan menanggung semua ini? Apakah kau menyesal menceraikan pria itu? Lihatlah sendiri. Sudah berapa hari sejak kau bercerai? Dan dia sudah mendapatkan wanita kaya. Jika dia tidak memiliki wanita kaya itu, Jetty apa dia? Dan Chu Yueran itu? Siapa dia? Diam. Jangan katakan sepatah kata pun lagi. Jika Nona Chu mendengar ini, keluarga si kita akan tamat. Aku tidak akan pernah menyesal menceraikan Chen Mo. Bahkan tanpanya, aku si Wan King sendiri akan tetap berdiri di puncak dunia. Jalan pelan-pelan. Istri Wan Qin. Kenapa kau di sini? Saya punya kabar baik untukmu. Di mana Chen Mo? Jangan sebut dia. Dia diusir dari rumah oleh Wan King. Bagus, syukurlah. Saya sudah lama menganggap pria itu sebagai duri di mata. Setiap hari di rumah, selain memasang batu bata, The film was dia hanya translated bermalas-malasan. and Bagaimana mungkin narrated dia by pantas M untuk Media. putri saya? Suami, berita baik apa yang baru saja kau bicarakan? Beberapa hari yang lalu, saya pergi ke kasino dan bertemu dengan orang besar. Baru saja, orang besar yang saya antar tadi, Seorang tokoh besar. Siapa itu? tuan muda kedua dari keluarga Chu, Chu Yancheng. Keluarga Chu yang kau sebutkan. Apakah itu keluarga Chu di antara 7 klan besar? Siapa lagi, kalau bukan dia? Saya menunjukkan fotomu kepada tuan muda Chu, dan dia sangat terkesan. Dia bilang dia ingin menikahimu. Ayah, bagaimana bisa ayah menunjukkan fotoku kepada orang luar? Ayah melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lihat pria yang kau pilih itu. Pria itu, mana mungkin dia sebanding dengan tuan muda Chu? Tepat sekali Wan King. Ayahmu. Benar. Jika kita bisa mendekati keluarga Chu, krisis keluarga Si bisa terselesaikan seketika. Dan setelah itu, kau akan menjadi nyonya muda keluarga Chu. Bahkan jika Chen Mo telah menempel pada nona keluarga Chu, kita tidak perlu takut padanya lagi. Ibu ayah, aku ingin mengandalkan diriku sendiri. Pria bernama Chen Mo itu. Bagaimana dia bisa terlibat dengan keluarga Chu? Suami, kau tidak tahu. Oleh Wan King. Sejak dia diusir, dia menyimpan dendam. Mengandalkan fakta bahwa dia dipelihara oleh nona tertua keluarga Chu, dia menyabotase bisnis keluarga kita, meninggalkan keluarga Si dalam keadaan genting. Ada sesuatu di balik ini. Wan King, apakah ini benar? Kau bajingan. Berani-beraninya menindas saya. Setelah putri saya menikah ke dalam keluarga Shen, saya akan tunjukkan padamu. Ini mantan suamiku. Aku bersamanya selama 5 tahun. Dia benar-benar tidak tahu pengobatan. Si Wan King, aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar akan begitu tidak bermoral, hanya demi menempel pada orang berkuasa. Chen Mo, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dan aku melakukan ini untuk menarikmu kembali dari tepi jurang. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Chu, The film bisakah was kau bertanggung jawab translated atasnya? and Alasan demi narrated kebaikanku by M sendiri yang Media. bagus sekali. Ketika ibumu menjebakku waktu itu, mengapa kau tidak keluar untuk bersaksi bagiku? Chen Mo, dalam situasi seperti ini, kau seharusnya diam saja dan pergi untuk menghindari masalah lebih lanjut. Lihat, semua orang sudah melihatnya sekarang. Nonasi sudah mengatakan bahwa orang ini tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Pergi dari sini. Kakak, bocah ini tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Jika terjadi sesuatu pada ayah, apa yang akan kita lakukan? Aku tidak bisa hanya diam dan menonton. Berhenti berdebat, karena begitu keadaannya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Aku mengerti kekhawatiranmu tentang kondisi Tuan Chu. Aku hanya akan menggunakan 3 jarum. Setelah 3 jarum, jika dia tidak sadar, aku akan berlutut dan meminta maaf kepada semua orang. Baiklah, 3 jarum saja. Jika 3 jarum ini ditusukkan dan ayahku terbangun, maka aku akan berlutut dan mengakui kesalahanku. Setuju.
9 jarum pembalik jiwa. Selesai. Tuan Chen, bisakah ayahku benar-benar terbangun? Tunggu sebentar. Hanya pamer. Kau pikir 3 jarum bisa membangunkannya? Kau pikir kau siapa? Bahkan jika Hua Tuo masih hidup, kau harus melihat dirimu sendiri di cermin terlebih dahulu. Aku ingin memberimu sedikit muka. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Ayah, Ayah, di mana aku? akhirnya ayah sadar. Dia benar-benar bangun, sungguh seorang kaisar medis. Dia benar-benar tahu pengobatan. Lalu sebelumnya, Yuran, Tiana. Di mana ini? Apa yang terjadi di sini? Ayah, kaisar medis inilah yang menyelamatkanmu. Namanya Chen Mo. Terima kasih Tuan Chen. Tidak perlu. Tubuhmu lemah. Jangan bangun. Tunggu. Bukankah kita sepakat untuk berlutut? Berlututlah. Apa yang terjadi? ayah, kakak kedua, kau tidak membiarkan Tuan Chen mengobatiku, dan bahkan berkata, jika dia tidak bisa menyembuhkanku, kau akan memaksanya berlutut dan bersujud untuk minta maaf. Ayah, sebenarnya aku kurang ajar. Chu Yanchen, apakah kau berharap aku mati? Segera berlutut dan minta maaf kepada Tuan Chen. Ayah. Aku buta dan tidak mengenali seorang ahli. Saya harap Tuan Chen bisa memaafkan saya. Pergilah. Ya. Cepat pergi. Kau benar-benar telah menghancurkan kami. Tuan Chen, tubuhku. Kapan aku akan pulih? Mengapa? Aku masih merasakan sesak di dadaku. Sebenarnya, menurutku Tuan Chu, tidak hanya sakit, tetapi telah diracuni. Siapa yang begitu berani meracuni ayahku? Keluarga Chu saya dijaga ketat. Bagaimana bisa seseorang diam-diam meracuni barang-barang ayah saya? Pil Kinggu ini dapat memulihkan darah dan energi yang terkuras. Setelah meminum pil ini dan dikombinasikan dengan teknik akupunturku, dalam keadaan normal, dia seharusnya tidak memiliki efek samping. Tapi aku melihat bahwa darah dan energi di tubuhnya masih terus terkuras. Jadi aku curiga, dia telah diracuni. Siapa yang begitu berani meracuni ayahku? Begitu saya tahu siapa yang meracuni ayah saya tidak akan pernah melepaskan mereka. Satu-satunya cara adalah mendapatkan herbal tertentu untuk membersihkan sumsumnya. Obat ajaib apa? Ganoderma salju puncak langit. Ganoderma puncak salju surgawi. Saya akan meminta seseorang untuk segera mengirimkannya. Bukan Ganoderma salju puncak langit biasa, tapi yang berusia 500 tahun. Apel, Ganoderma salju puncak langit berusia 500 tahun. Lalu di mana kita bisa mendapatkan obat ajaib seperti itu? Ganoderma puncak salju berusia 500 tahun. Obat ajaib seperti ini, uang tidak bisa membelinya. Aku dengar bahwa obat ajaib semacam ini, bahkan hanya seiris, bisa memperpanjang hidup seseorang selama beberapa tahun. Tuan Chen, bisakah kita menggunakan obat lain untuk menggantikannya? Atau Ganoderma salju puncak langit kualitas lebih rendah juga bisa? Tidak, hanya Ganoderma salju puncak langit yang bisa menyembuhkan racun di tubuhmu. Jika usianya terlalu muda, itu akan menjadi nutrisin bagi racunnya dan berbalik menyerang dirimu sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dalam waktu sesingkat ini, kita pasti tidak bisa menemukan Ganoderma salju puncak langit berusia 500 tahun. Ya Tuhan, ini akan menjadi akhir bagi kita. Jangan khawatir, aku tahu di mana bisa menemukan Ganoderma salju puncak langit berusia 500 tahun. Di mana? Keluarga Su. Keluarga Su dari Tianshan. Ya, Bagus, aku akan pergi ke keluarga Su sekarang untuk meminta Ganoderma salju puncak langit. Kepala keluarga Han Han Pitang. Putra sulung keluarga Han Hanyu. Mengapa mereka ada di sini? Ayah dan anak keluarga Han, untuk apa kalian ke sini? Han Baitang. Kupikir kau orang tua bangka. Sudah mati. Kau bahkan sudah mulai mengadakan perjamuan. Tapi kau masih hidup. Aku tidak menyangka racun The itu. film was translated and Tidak membunuhmu narrated kau orang by tua M bangka. Media. Apakah kau yang meracuninya? Lalu kenapa, kalau memang aku? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kami tidak menginginkan apapun. Kami datang ke sini hari ini hanya untuk membakar dupa untukmu. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Sial sekali. Kau akan mati. Sementara ayah, saya akan tetap hidup sehat. Lidah tajam. Aku baru saja mendengar kau berkata, ingin pergi ke keluarga Su untuk mendapatkan Ganoderma salju puncak langit. Memangnya kenapa kalau kami melakukannya? Kebetulan sekali, Ganoderma salju puncak langit itu, keluarga Han kami juga menginginkannya. Aku baru saja menyuruh seseorang untuk mengambilnya. Kau melakukan ini dengan sengaja.
Lalu kenapa, kalau memang aku, dengan kekuatan keluargahan kami, aku tidak percaya bahwa keluarga Su akan memberikan barang itu kepadamu. Kau, Sekarang kau punya dua pilihan. Satu, adalah dengan patuh menunggu kematian. Dua, adalah membelot ke keluargahan kami. Menghormati keluargahan kami sebagai yang tertinggi. Mungkin jika kami senang, kami akan memberimu sepotong Ganoderma salju puncak langit. Mustahil. Keluarga Chu kami tidak akan pernah menjadi anjing suruhan keluargahan kalian. Kau orang tua bangka. Aku tahu kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Begitu kami mendapatkan Ganoderma salju puncak langit, kau bisa menunggu kematian di rumah. Hanya mengandalkanmu. Kau masih ingin mendapatkan Ganoderma salju puncak langit. Kau bermimpi. Nah, siapa kau? Aku adalah dokter keluarga Chu. Seorang tabib rendahan. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Aku sarankan kau untuk menutup mulut busukmu. Atau berhati-hatilah agar tidak mengundang bencana. lancang. Apa kau tahu siapa Tuan Chen itu? Aku hanyalah seorang dokter rendahan. Karena kau meremehkanku, mari kita bertaruh. Taruhan. Tentu, taruhan apa? Jika aku bisa mendapatkan Ganoderma salju puncak langit, Kau akan memberiku 1 juta. kau cukup berani juga. Baiklah, aku terima taruhanmu. Tapi, bagaimana jika kau tidak bisa mendapatkannya? Aku serahkan padamu. Jika kau tidak bisa mendapatkan Ganoderma salju puncak langit, aku akan memotong tanganmu. Aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan itu. Surui, bawalah Ganoderma salju puncak langit dari keluargamu dan berikan padaku. Aku membutuhkannya segera. Surui, ini adalah kantor pusat kamar dagang Ling Xiao. Benarkah itu? Benar sekali. Konyol sekali. Siapa Surui? Siapa kau? Hanya berdasarkan dirimu. Apa kau layak memerintah Surui? Tuan Chen memiliki status yang sangat mulia. Jangankan Surui, bahkan kepala keluarga besar lainnya, tidak ada apa-apanya. Kupikir, kau mengundang orang besar. Tapi ternyata hanya penipu yang sok gaya. Keluarga Chu sudah tamat sekarang. Kau, Tidak masalah. Begitu mereka tiba sebentar lagi, mereka akan tahu apakah itu asli atau palsu. 1 jam sudah berlalu. Apalagi yang ingin kau katakan? Jangan cemas. Bukankah kau gagal mendapatkan Ganoderma salju puncak langit? Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah aku juga tidak tahu. Ini dia. Tuan Chen, Ganoderma puncak salju telah dikirimkan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Mustahil. Ganoderma salju puncak langit sangat berharga. Bagaimana mungkin keluarga Su memberikannya kepada orang luar? Karena saya adalah anggota keluarga Su. Kepala pelayan Su, kau sebenarnya anggota keluarga Su. Aku tidak ingat. Keluarga Su memiliki seseorang bernama Surui. Dulu, untuk mengikuti Tuan, saya tidak ingin terikat oleh urusan keluarga. Jadi saya meninggalkan keluarga Su lebih awal dan menyerahkan keluarga Su kepada adik laki-laki saya Su Chen. Hanya sebatang Ganoderma puncak salju. Saya bahkan tidak menganggapnya serius. Sekarang, apalagi yang harus kau katakan? Aku masih belum tahu. Apakah Ganoderma salju puncak langitmu asli atau palsu? Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai menabrak tembok. Baunya sangat harum. Obat ini layak disebut sebagai obat ajaib. Tuan Chu, bukalah mulutmu. Obat ini meleleh di mulut. Aku merasa sesak. Di dadaku juga hilang. Tuan Chu, penyakitmu sudah sembuh. The film Terima was kasih, Tuan Chen. translated and narrated Sekarang, by M Media. apalagi yang harus kau katakan? Baiklah. Aku mengaku kalah. Hanyu. Ayo pergi. Tuan Han, ingatanmu sangat pendek. Apakah kau melupakan sesuatu? Apel. 1 juta. Hanya karena dirimu. Kau ingin mengambil 1 juta di tanganku. Kau bermimpi. Jika kau tidak bisa memberikan 1 juta hari ini, tak satu pun dari kalian yang boleh pergi. Bocah kecil. Beraninya kau mencoba memeras keluargahanku. Tangkap dia.
Ayah, apa yang kau lakukan pada ayahku? Tidak banyak. Hanya pelajaran kecil. Dalam 3 hari, jika aku tidak melihat 1 juta, dia akan mati karena serangan jantung. Kau. Jangan gegabah. Baiklah. Tunggu saja kau. 1 juta ini. Aku akan menyuruh seseorang mengantarkannya padamu. Ayo pergi. Itu terlalu ringan baginya. Ayah, apakah keluarga Han benar-benar akan mengirim 1 juta itu? Belum tentu. Keluarga Han telah mendapatkan momentum akhir-akhir ini, dan keluarga Sukami juga terkena dampaknya. Jika saya tidak turun tangan, Ganoderma puncak salju ini mungkin benar-benar jatuh ke tangan keluarga Han mereka. Aku dengar, Han Pitang ini punya seorang putri yang sangat angkut. Aku khawatir keluarga Han, dengan mengandalkannya, tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Wanita itu menguasai dunia, dengan banyak ahli di klannya. Saya khawatir keluarga Chu kita hanya bisa mengaku kalah. Jangan khawatir. Ini adalah kekacauan yang kau buat. Lihat apa yang telah kau lakukan padaku ayam. Kenapa kau tidak memikirkannya? Tuan Muda Chu, apa maksudmu dengan ini? Kau masih punya nyali untuk bertanya padaku. Jika bukan karenamu hari ini, apakah aku akan dimarahi oleh ayahku? Sampai aku bermandikan ludah. Tuan Muda Chu, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jika ingin menyalahkan, kalau mau menyalahkan salahkan saja pecundang itu, Chen Mo. Diam. Menyebutnya sampah di setiap kesempatan. Menurutku kalianlah yang sampah. Status Chen Mo luar biasa. Dan lagi, dia menyembuhkan penyakit terminal ayahku. Apakah ini sampah yang kau bicarakan? Tuan Muda Chu, kami tidak tahu hal ini akan terjadi. Tuan Muda Chu, tidakkah kau menyukai putriku Wan Qin? Mari kita tentukan tanggal pernikahannya dulu. Lalu, kita bisa perlahan membereskan sampah itu. Sayang, Tuan Muda Chu, mengapa kau memukul ayahku? Hanya karena aku adalah tuan muda kedua dari keluarga Chu. Menurutku keluargamu benar-benar buta. Menceraikan Chen Mo adalah satu hal. Tapi sekarang kau membuatku kehilangan muka di depan umum. Tuan Muda Chu, kami tahu kami salah. Tolong beri kami kesempatan lagi. Boleh? Memberi kalian kesempatan. Dalam mimpi kalian. Demi statusmu sebagai mantan istri Chen Mo, aku akan mengampunimu kali ini saja. Pergi. Mantan istri Chen Mo. Jika aku ingat dengan benar, bajingan yang melukaiku di dalam bernama Chen Mo. Tangkap mantan istrinya untukku. Aku akan menggunakannya untuk memaksa Chen Mo mengobatiku. Chen Mo, kau pasti merasa sangat bangga sekarang kan? Lihatlah. Apa ini? Memperlakukan wanita seperti ini, apakah kau masih menganggap dirimu seorang pria? Tampaknya menculik mantan istrimu adalah langkah yang tepat. Apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Ikuti aku dan kau akan tahu. Tuan, berhati-hatilah, mungkin ini jebakan. Tidak apa-apa, aku bisa menanganinya. Hati-hati. Jangan khawatir Tuan Chen, saya akan melindungi Anda. The film was translated and narrated by M Media. Yuran, Chen Mo, menyerahlah sekarang. Jika tidak, aku akan membantainya. Kau sangat tercela. Dalam perang, semua cara dianggap wajar. Aku tidak akan menyebutnya tercela. apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Kau akan tahu saat waktunya tiba. Pergi. Bawa mereka pergi. Chen Mo, kau di sini untuk melihatku mempermalukan diri. Apakah kau puas sekarang? Kau wanita,
Tuan Chin dan saya diculik ke sini. Semuanya karena kau. Yuran, Itu adalah ide Tuan Chen sejak awal. Jika bukan untuk menyelamatkannya, bagaimana kita bisa terjebak dalam jebakan keluarga Han? Sungguh pertunjukan anjing menggigit anjing yang luar biasa. Benar-benar spektakuler. lepaskan dia. Aku serahkan padamu. Lepaskan mereka. Apakah kau pikir kau masih punya hak untuk bernegosiasi denganku? Obati ayahku dengan jujur. Jika kau berani menolak, aku akan membantai kalian. Aku berjanji padamu. Sembuhkan jantungku sekarang. Dan aku bisa membiarkan mereka pergi. Salah satu dari mereka. Tidak. Keduanya harus dibebaskan. Kesabaranku terbatas. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuh mereka? Apakah kau akan mengobati mereka atau tidak? Jika kau berani menolak, aku akan menyayat wajahnya. Aku harap kau menepati janjimu. Mulai. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Selesai. Apa kau bercanda? Tunggu sebentar. Aku sudah baik-baik saja sekarang. Sekarang lepaskan mereka. Lepaskan mereka. Kapan aku pernah menjanjikan itu padamu? Kau membohongiku. Kau mencari mati. Tidak. Yuran. Berhenti. Juxian. Beraninya kau menerobos masuk ke kediaman keluarga Hanku, Han Peitang. Aku sarankan kau segera melepaskan Tuan Chen. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Chen, bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Juxian. Aku akui, anak ini punya beberapa keahlian, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk mengancam keluarga Han kami. Dia tidak punya kualifikasi. Apa kau yakin tidak akan melepaskan Tuan Chen? Kau fosil tua. Kau bahkan hampir tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Dan kau masih ingin menyelamatkan orang lain. Kurasa kau sudah kehilangan akal. Kau, ayah, jangan bicara pada mereka tentang ini. Karena mereka mencari mati. Maka kabulkan keinginan mereka. Mencari mati. Aku ingin melihat. Hari ini, siapa yang mencari mati? Serang. Ayah, lari. Aku tidak bisa. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Chen, keluarga Chu kita akan tamat. Mulai sekarang, keluarga Chu-mu tidak akan punya masa depan. Siapa itu? Ini aku. Surui. Salam kepala pelayan Su. Ini adalah masalah pribadi antara keluarga Han dan keluarga Chu. Mohon jangan ikut campur. Urusan pribadimu dengan keluarga Chu memang bukan urusan kami. Namun, kau membuat kesalahan dengan menyentuh Tuan Chen. Tuan Chen adalah pendiri kamar dagang Ling Xiao. Dan pada saat yang sama, dia adalah Tuan Sekte dari Sekte Pengobatan Xuanji kami. Beraninya kalian menculik Tuan Chen. Apa kejahatan kalian? Apel. Dia adalah pendiri kamar dagang Ling Xiao. Tuan Sekte dari Sekte Pengobatan Xuanji. Mustahil. Ini tidak nyata. Apakah itu benar atau salah? Kau akan segera mengetahuinya. Tuan, bawahanmu terlambat datang untuk menyelamatkanmu. Han Peitan. Kau pantas mati. Tuan, bagaimana kita harus menangani mereka? Tuan, keluarga Han benar-benar lancang karena berani menyakiti Tuan Sekte. Menurut pendapat saya, eksekusi saja mereka di tempat. Putriku adalah makhluk surgawi yang telah membunuh iblis besar. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuh kami. Saudariku pasti akan The film was melawanmu sampai mati. translated Itu and hanya membunuh narrated iblis by besar. M Media. Beraninya kau mengancam Tuan Sekte. Bunuh mereka. Masuklah. Nona Han Shuang. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ada apa dengan kepanikan ini? Nona Han Shuang. Keluarga Han telah dimusnahkan. Ayahmu Han Peitang dan saudaramu Hanyu juga tewas. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Setiap kata yang kuucapkan adalah kebenaran mutlak.
Ayah. Kakak. Bagaimana keluarga Han saya bisa dimusnahkan? Itu adalah keluarga Chu. Keluarga Chu di bawah kepemimpinan seseorang bernama Chen Mo, membunuh kepala keluarga dan tuan muda. Chen Mo. Bagus. Sangat bagus. Kemarilah, Yueran. Saudari. Yueran. Siapa itu? Han Shuang. Han Shuang. Apa yang kau inginkan? Aku ingin membalaskan dendam ayah dan saudaraku. Keluarga Hanmu ingin mencelakai keluarga Chu kita. Kau pantas mendapatkannya. Yueran. Cukup bicaranya. Katakan padaku, di mana Chen Mo? Tuan Chen adalah seseorang yang tidak boleh kau singgung. Apa yang kau andalkan? Sehingga berani menyinggung Tuan Chen. Beritahu Chen Mo. Aku beri dia 10 menit. Jika aku tidak melihatnya, aku akan membantai seluruh keluarga Chu kalian. Sampai orang terakhir. Waktunya habis. Nyalakan apinya. Tunggu, Kau Chen Mo. aku adalah. Kau berani membunuh ayah dan saudaraku. Kau pantas mati. Aku membunuh mereka, lalu kenapa? Apa yang bisa kau lakukan? Sangat bagus. Kau adalah orang pertama yang berani berbicara seperti itu padaku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu terlebih dahulu. Aku ingin kau menonton dengan mata kepalamu sendiri saat orang-orang yang kau sayangi mati tepat di depanmu. Kau berani. Lihat saja apakah aku berani. Yanjie. Yanjie. Nona Han, aku tidak ingin mati. Ampuni aku. Kau tidak ingin mati. Kalau begitu, apakah anggota keluargaku pantas mati? Tidak, bukan aku. Itu mereka. Itu mereka. Kalau begitu salahkan mereka. Yanjie. Jangan salahkan aku. Kalian sendiri yang mengundang petaka ini. Bagus sekali. Kau telah berhasil membuatku marah. Apa? Ingin membunuhku? Tapi, selain kemarahanmu yang tidak kompeten itu, apalagi yang bisa kau lakukan? Benar-benar lancang. Sekarang biarkan aku menunjukkan padamu. Apalagi yang bisa kulakukan. Surui. Segera panggil perwakilan dari 7 keluarga besar untuk menemuiku. Cepat. Chen Mo, aku harus mengagumi keberanianmu. Bahkan sampai saat ini, kau masih di sini, berakting. Kau akan segera tahu bahwa orang yang kau sakiti adalah seseorang yang tidak pernah kau bayangkan. Aku beri kau beberapa menit. Aku ingin melihat siapa yang bisa kau panggil ke sini. Tidak perlu menunggu. Mereka sudah di sini. 7 keluarga besar Xiongxia memberikan penghormatan kepada Tuan Chen. Kau, siapa sebenarnya kau? Aku adalah orang yang tidak pernah bisa kau bayangkan. Yanjie. Yanjie. Ayah, yang meninggal tidak bisa kembali. Mohon bersedihlah dengan sewajarnya. Kau tidak mungkin bisa memerintah. Begitu banyak keluarga papan atas. Siapa sebenarnya kau? Gunakan otak kecilmu. Berpikirlah dengan hati-hati. Apa nama keluargaku? Chan. Kau adalah keturunan keluarga Chan, dari garis keturunan roh tersembunyi. Aku tidak menyangka. Otakmu begitu tajam. Kau menebaknya begitu cepat. Mustahil. Bagaimana mungkin kau? Seorang keturunan garis keturunan roh tersembunyi. Garis keturunan roh tersembunyi. Apa maksudnya itu? Garis keturunan roh tersembunyi keluarga Chan adalah keturunan kaisar pertama Chen Tiandi. Chen Tiandi. Keturunan Chen Tiandi. Masih hidup. Tidak hanya masih hidup, tapi selama ribuan tahun, ia telah memengaruhi tren dunia. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa keturunan Tuan abadi ini akan memiliki pengaruh sebesar itu. Mulai sekarang, kau harus tetap berada di sisi Tuan, dan kau akan lebih terkejut lagi. Koneksi rumit keluarga Chen. Han Shuang, kau membiarkan anggota keluargamu membunuh orang lain dan bahkan bersekongkol melawanku. Apakah kau tahu kejahatanmu? Aku tahu kesalahanku. Aku Han Shuang. Tidak tahu apa kejahatan yang telah kulakukan, bahkan jika kau adalah Tuan. Lalu kenapa? Selama tinjuku cukup besar, akulah Tuan. Sombong. Kau mencari mati. Sekarang setelah begitu banyak dari kami di sini, apakah kau pikir kau masih bisa membalikkan keadaan hari ini? Berlututlah dan bersujudlah kepada Tuan untuk mengakui kesalahanmu. Kau ingin aku mati? Apakah kau layak? Mati saja. Sungguh lancang. Lindungi Tuan. Hari ini, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu.
Begitukah? Resimen pengawal Dugu memberikan penghormatan kepada Tuan. Kami terlambat. Mohon maafkan kami, Tuan. Tidak apa-apa. Kau belum terlambat. Mereka adalah klan Dugu yang melindungi keluarga Chen. Benar, setiap anggota klan Dugu sangat terampil dalam seni bela diri. Dan siapapun dari mereka begitu berada di dunia bela diri akan menjadi ahli tingkat atas. Kalau begitu aku bisa tenang. Berlututlah dan bersujudlah pada Tuan untuk meminta maaf. Berlutut. Betapa konyolnya. Hanya dia sendirian, seorang tuan muda keluarga Chen yang remeh, telah membuat kalian semua takut sampai sejauh ini. Pengawal Dugu, bunuh dia. Membunuhku. Kau tidak memenuhi syarat. Aku akui keluarga Chen kuat. Tapi selama tinjuku cukup besar, keluarga Hanku juga bisa menjadi garis keturunan roh tersembunyi. Beraninya kau menghina keluarga Chen. Kau mencari mati. Pengawal, dengarkan perintahku. Serang. Jangan biarkan ada yang selamat. Jurus macam apa ini? Sangat mengerikan. Chanmo, seni bela diri ini, kau seharusnya sangat mengenalnya. Itu kau. Kau yang menyergapku saat itu. Apa? Han Shuang, kau sangat berani. Sampai berani mencoba membunuh Tuan. Aku tidak menyangka kau bisa menebaknya. Benar. Lalu kenapa jika itu aku? Keluarga Chen memang kuat. Tapi tidak peduli seberapa makmur keluarga Chen. Hanya ada Chenmo yang layak. Setelah Chenmo mati, semuanya tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tujuanmu adalah membuat keluarga Han mencaplok keluarga Chen. Benar, keluarga Hanku juga merupakan keluarga papan atas di Provinsi Zhongxia. Dan keluarga Chenmu hanya memiliki beberapa ratus orang. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengendalikan situasi dunia dari balik layar? Kau terlalu merasa benar sendiri. Kau pikir jika keluarga Chen lenyap, keluarga Han akan punya kesempatan. Aku benar-benar ingin memberitahumu satu hal. Bodoh. Lidah bercabang. 5 tahun lalu, kau beruntung bisa melarikan diri. Kali ini, karena kita sudah bertemu, kau tidak akan bisa melarikan diri. Hari ini, kau tidak akan bisa pergi. Sombong. Terimalah ini. Lindungi Tuan. Sekelompok sampah tidak berguna. Hanya kau. Kau sama sekali bukan tandingan Tuan ini. Hari ini, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Sombong. Terimalah ini. Tidak. Adik kecil. Kekuatan Tuan memang layak menjadi Tuan. Kekuatan Tuan telah mencapai ranah tertinggi. Dan bahkan lebih dari itu. Bagaimana mungkin? 5 tahun lalu kau sama sekali bukan tandinganku. Hari ini, mengapa kau bisa melampauiku dalam energi dalam? Kau juga tahu itu sudah 5 tahun yang lalu. 5 tahun ini, aku tidak hanya sekadar menjadi pekerja konstruksi. Mustahil. Hanya 5 tahun. Kau tidak mungkin melampauiku dalam 5 tahun. Kalau begitu mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Bunga terbang hujan besi. Trik yang sama tidak berguna melawanku. Kembalikan padamu. Ini yang pantas kau dapatkan. Beracun. Bubuk 10.000 racun adalah racun yang mematikan, yang dapat membunuh ahli tingkat Tianren. Racun semacam ini, hanya keluarga Chen-ku yang memilikinya. Mungkinkah ada pengkhianat? Mulai sekarang, tidak ada lagi keluarga Han di Zhongxia. Aset yang tersisa akan dibagikan di antara 7 keluarga besar. Terima kasih Tuan. Baiklah kalian semua pergilah. Tuan, situasi berubah sangat cepat sekarang. Apa rencanamu untuk masa depan? Mengingat situasi keluarga Chen saat ini, aku harus waspada. Jadi aku bersiap untuk kembali dan mewarisi posisi kepala keluarga Chen. Saya akan menemani Anda. Tidak perlu. Situasi sedang berubah dengan cepat sekarang. The Kau film was pulanglah. translated and Kalau begitu kau harus narrated by pulang lebih M awal. Media. Jika tidak, aku tidak akan menunggumu. Cheng Xuan, mengapa kau terlihat begitu khawatir? Ayah, Chenmo sudah kembali. Apel, dia masih hidup. Masih hidup. Ayah, apa maksudmu dengan ini? Karena 5 tahun lalu, aku mengirim orang untuk membunuhnya. Ayah,
Kau membunuh anggota keluargamu sendiri. Jika ini diketahui oleh semua orang, seluruh keluarga kita akan tamat. Siapa yang bisa mengetahuinya? Lagi pula akulah yang memimpin keluarga Chen sekarang. Selain itu, bukankah aku melakukan semua ini untukmu? Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan khawatir. Seluruh keluarga Chen menghormatiku sekarang. Anak itu. Bisakah aku mewarisi posisi kepala keluarga? Itu belum pasti. Ayah, aku khawatir. Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Pergilah dan kumpulkan semua faksi besar sekarang. Malam ini, aku akan membuat semua orang memilihmu sebagai tuan muda keluarga Chen. Setelah aku menembus ke Tianren, bocah itu pasti akan mati. Terima kasih, Ayah. Pergilah. Ada apa? Tuan, saya baru saja menerima kabar bahwa keluarga Chen sedang mengadakan upacara pewarisan. Apakah ini disiapkan untukku? Tidak, itu disiapkan untuk Chen Xuan. Benar-benar Chen Mingyuan. Dia berjanji pada ayahku saat itu untuk mengelola keluarga Chen dengan baik. Aku tidak menyangka dia melakukan nepotisme sekarang. Merekomendasikan putranya sendiri menjadi tuan-tuan. Tuan, saya yakin, selama Anda muncul, keluarga Chen pasti akan berdiri di pihak yang sama dengan Anda. Belum tentu. Aku sudah 5 tahun tidak kembali. Aku khawatir keluarga Chen sudah menjadi wilayah kekuasaan pribadi Chen Mingyuan. Beritahu semua kepala keluarga. Minta mereka datang ke keluarga Chen menemuiku. Selamat, Tuan Muda Chen. Mulai sekarang, kau adalah kepala keluarga Chen kita. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Tenang saja. Setelah aku duduk di posisi kepala keluarga, aku pasti tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Hari ini adalah peringatan atas kepergian kakak laki-lakiku 10 tahun yang penting. Di sini, aku ingin memilih talenta muda yang luar biasa dari generasi muda untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Di sini aku katakan pada kalian semua, putra kedua keluarga Chen Cheng Xuan, yang merupakan putraku, dalam 5 tahun, telah menghasilkan 500 juta pendapatan untuk keluarga Chen. 500 juta. Kalau begitu tidak perlu mencari lagi posisi kepala keluarga Chen. Milik Tuan Muda Cheng Xuan. Aku memilih Tuan Muda Cheng Xuan. Aku juga, sepertinya semua orang, tidak keberatan dengan putraku mewarisi posisi kepala keluarga. Itu sudah pasti. Tuan Muda Cheng Xuan, warisi posisi kepala keluarga. Ini sudah takdir. Karena memang begitu, maka bawalah mahkota abadi. Cheng Xuan, kemarilah. Tunggu. Bukankah ini tuan muda tertua keluarga Chen? 5 tahun tanpa kabar, dan sekarang kau tiba-tiba kembali. Mungkinkah dia masih berpikir, dia punya kesempatan? Keponakan Chenmu, kau kembali terlalu terlambat. Konyol sekali. Aku adalah keturunan langsung keluarga, tapi aku bahkan tidak menerima pemberitahuan tentang pewarisan itu. Keponakan, kau menuduh paman keduamu di sini. Kau pergi selama 5 tahun tanpa kabar. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Bagaimana mungkin aku bisa memberitahumu? Dan bagaimana dengan dia? Kita baru bertemu hari ini. Mungkinkah kau tidak tahu di mana aku berada? Apa gunanya jika aku memberitahumu? Kau tidak mencapai apapun dalam 5 tahun ini. Bagaimana kau bisa bersaing dengan kau untuk posisi kepala keluarga? Posisi kepala keluarga ini ditakdirkan untuk menjadi milikku. Beraninya kau. Kau berani merusak mahkota. Bahkan jika dia adalah tuan muda tertua, dia harus dihukum sesuai aturan keluarga. Chanmo, kau tidak tahu aturan. Benar-benar tidak tahu aturan. Posisi kepala keluarga ini awalnya adalah milikku. Atas dasar apa kau memberikannya kepada putramu? Sombong, aku bertindak sesuai aturan keluarga. Aturan keluarga? Kau masih tahu tentang aturan keluarga? Dalam 5 tahun ini, saya mendirikan kamar dagang Ling Xiao, menyatukan 7 keluarga besar, dan menjadi nomor 1 di daftar Forbes nasional. Apakah aku tidak layak menjadi kepala keluarga Chen? Dikatakan bahwa kamar dagang Ling Xiao ini tidak hanya memiliki aset yang tak terhitung jumlahnya di dalam negeri, tetapi bahkan memiliki kekuatan di luar negeri untuk memengaruhi politik suatu negara dan 7 keluarga besar. Masing-masing punya kekayaan tak terhitung. Omong kosong. Jangan pikir aku tidak tahu siapa orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Ling Xiao. Itu kepala pelayan Surui. Itu pengetahuan umum. Jinmo, apalagi yang harus kau katakan? Buang dia keluar. Benar. Buang dia keluar. Buang dia keluar. Mari kita lihat siapa yang berani menyakiti Tuan. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Chumu benar-benar berpihak pada Chenmu.
Tapi jangan lupa, ini adalah keluarga Chen. Aku tidak peduli. Aku hanya mengakui Tuan Chen. Hari ini aku akan memberitahumu, siapa tuan yang sebenarnya dari keluarga Chen. Masuklah kalian semua. Salam Tuan. Salam Tuan. Shen Mingyuan, apalagi yang harus kau katakan sekarang? Bahkan jika ini masalahnya, lalu kenapa? Kau sudah melewatkan waktunya, itu tidak dihitung. Itu benar, itu tidak dihitung. Mingyuan, jika kau berkata begitu, bolehkah aku berasumsi bahwa kau sengaja memihak putramu? Di keluarga Chen, apa yang kukatakan adalah hukum. Chenwo, jika kau tidak senang, kau bisa meninggalkan keluarga Chen. Apapun yang Anda katakan, saya setuju. Chen Mingyuan, jangan lupa bahwa posisi ini diberikan kepadamu oleh ayahku. Apakah begini caramu mewarisnya dari ayahku? Kepala keluarga Chen, awalnya adalah milikku. Itu hanya ayahmu yang mengembalikannya padaku. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Mundur, dan aku mewarisi posisi kepala keluarga Chen. Kejadian hari ini, aku bisa melupakan masa lalu. Mimpi saja. Sepertinya kau memang tidak bisa diperbaiki. Ayah, bunuh dia sekarang. Posisi kepala keluarga ini akan tetap menjadi milik kita. Karena memang begitu. Jangan salahkan aku karena tidak punya hati. Mati. Kekuatanmu. Kau sudah setengah jalan menuju Tianren. Sangat dekat untuk mencapainya. Kau sangat kuat. Dibandingkan denganku, kau masih jauh tertinggal. Ayah, ayah, ayah. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Mungkinkah sudah menjadi ahli tingkat Tianren? Kau pikir kau mau pergi kemana? Apa kau pikir kekuatanku hanya sebesar ini? Membunuhmu. Dan seluruh keluarga Cid akan menjadi milikku. Cahaya ilahi 5 warna, pembangkit tenaga tingkat langit manusia, sudah berakhir. Shen Mingyuan, kau ingin membunuh kerabatmu sendiri. Kau pantas mati 10.000 kali. Menyerahlah sekarang. Aku pantas mati 10.000 kali. Konyol. Chenmo, apakah kau bisa selamat dari ini? Adalah masalah lain. Ayah, bunuh dia. Bunuh dia. Selama dia mati, segalanya di keluarga Chen akan menjadi milik kita. Bunuh. Berisik. Putraku. Kau benar-benar membunuh putraku. Sekarang sudah tenang. Chenmo, kau pantas mati. Seharusnya aku tidak membiarkanmu hidup. Bahkan jika kau sudah menjadi Tianren. Lalu kenapa? Aku akan membuatmu berharap kau sudah mati. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Hanya untuk memuaskan kebencianku. Begitukah? Kau juga seorang Tianren. Sebagai sesama Tianren, kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Xuan Feng Tianxia. Mengguncang 8 penjuru. Suara ini. Ini adalah kekuatan Tianren. Jika satu pihak kalah, mereka akan musnah sepenuhnya, tidak akan pernah bisa berinkarnasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita tunggu dan lihat. Jadi, ini adalah ranah tertinggi seni bela diri. Putraku, aku datang untuk menemanimu. Dia menang. Tuan. Tuan. Sialan Chenmo. Menyebalkan. Sudah berhari-hari, dan kau masih belum datang menemuiku. Ayah, mengapa kau tidak memberitahunya yang sebenarnya? Aku khawatir dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Sekarang aku hanya berharap Tuan baik-baik saja. The film was translated and narrated by M Media. Jangan ganggu aku. Apa? Bukankah kau ingin melihatku? Chenmo,